بسلم على محمد علي بن عبد الله بن أحمد ورسول على مناوي العالم العرب بلا شيء أبو محمد بن دلو أحمد حبيب دريس من المشايخ والخنون والمؤمنين من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا نضل بالله العلي العظيم رضا كل حرف كتب الآبدين والدهر الذي والأنكم وجميع المسلمين اسمت قال البدرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أورد عليك الوارد لتكون عليه به واردا. Hanya saja Allah mendatangkan atas engkau al-warid. Asal arti al-warid itu yakni ilmu ma'rifat. Litakuna alaihi bihi waridan, supaya adalah engkau atasnya mudah masuk ke hadrat Allah. Jadi waridan yang kedua itu artinya hadrat Allah. Warida yang pertama itu artinya ilmu ma'rifat. Sama aja warid, yang satu innama auradaka alaikal warid, yang kedua waridan, artinya sama juga bentuk kalimatnya warid tapi artinya lain. Hanya saja Allah mendatangkan atas engkau al-warid, ilmu ma'rifat, supaya adalah engkau mudah atasnya masuk ke dalam hadratnya Allah. Innama kalimatu hasrin yuridu inha urada alaika warid sawa'un kana dhalikal warid min kubailil mulaimati wa durubil masarrati kan ni'am wa sunufi ta'at. Dan innama ini kalimat hasar, artinya kalimat yang terbatas yang menghendakia bahwasanya Allah mendatangkan atas engkau akan ilmu makrifat itu. Sama ada yang demikian itu yang datang daripada sebelum atau dari jihad yang pantas-pantas dan macam-macam kegembiraan seperti nikmat dan macam-macam taat. Litakuna al-warida min tariqi syukri. Kenapa Allah memberi engkau itu macam-macam nikmat, macam-macam taat, supaya engkau syukur, wa syuhudil minnah, dan ketika engkau mendapat taat hendaklah engkau memandang itu nikmat. Jadi syukri itu kembalinya kepada ni'am. Kalau waktu sekolah di ni'am itu ditulis angka berapa kala 7 kah? Di syukrinya itu tulis 7, di taatnya itu tulis 8, di syuhudil minnahnya itu tulis angka 8. Artinya ketika kita taat, kita disuruh Allah syukur. Ketika kita dapat nikmat, tugas kita yakni syukur. Ketika kita taat, hendaklah kita memandang taat itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi kenapa Allah memberi kita nikmat? Supaya kita syukur. Kenapa Allah memberi taat? Supaya kita memandang taat ini anugerah. Aw minal mu'limati wal munaqqisati wa sa'id wujuhi ta'arrufati. Atau Allah memberi lawan kita nang menyakiti lawan kita. Kadang-kadang kita dapat bala musibah. Kenapa Allah memberi kita macam-macam bala musibah? Supaya kita sabar. Tujuan Allah memberi kita nih bala musibah supaya kita sabar. Dan setiap apa yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya sa'irul wujuhi ta'arrufat. Allah itu berta'arruf, sidin mengenalkan diri lawan kita. Ketika kita dapat nikmat, ingat kepada sang pemberi nikmat yakni Mun'im. Ketika kita dapat bala musibah, ingat kepada sang pemberi bala musibah yakni Al-Mubli. Jadi Allah setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari itu selalu ta'arrufat. Sidin ta'arruf, mengenalkan diri sidin lawan kita. Ketika kita dapat nikmat tadi, supaya kita ingat sang pemberi nikmat Al-Mun'im, yakni Allah. Ketika kita dapat bala musibah, kita ingat sang pemberi bala musibah itu Allah.
litakuna alaih waridan, hanya orang-orang yang tahu ilmu makrifat tersebut yang pantas masuk ke hadrat Allah. Litakuna alaihi waridan, waridan itu masuk ke hadrat Allah. Min tariqil sobri, ada yang masuk ke hadrat Allah daripada jalan sobar. Aurada alaika waridan min tariqil hawa karraja wal khaufi, ada nang jalan mengharap lawan Allah dan takut kepada Allah, wal qabdi dan sedih, wal basti dan senang, wal haibati dan merasa haibat daripada Allah, wal unsi dan jinak lawan Allah. Litakuna alaihi waridan, karena semuanya ini memudahkan kita untuk masuk ke hadrat Allah. Jadi orang yang masuk ke hadrat Allah ada melewat jalan sobar, ada orang yang masuk ke hadrat Allah melewat jalan syukur, ada orang yang masuk kepada Allah melewat jalan yakni mengharap kepada Allah atau takut kepada Allah. Faraja'u bi ziyadatil amal, ciri orang yang mengharap lawan Allah biziyadatil amali, amalnya bertambah-tambah. Waraja'u biziyadatil amali wa husnil akhlak, dan akhlaknya baik. Wa safil ahwal, dan bersihnya amal hati. Ahwal itu amal hati. Dan bersihnya amal hati, wal khaufu, dan ciri orang takut itu litaruda alaihi min tariqil firar minal mukhalafat. Orang yang takut lawan Allah itu yakni ia lari daripada apa-apa yang menyalahi perintah Allah. Ia lari daripada apa-apa yang melanggar perintah Allah, wal hadari minal wuqu' bil hawatan, ia takut daripada dia mengerjakan pada kesalahan, au auradal basta lidaduda alai min babil adab wal inkimas. Ada orang yang diberi Allah yakni melewat jalur basat, yakni senang, supaya datang atasnya daripada pintu adab. Aurada alaika waridal qabdi, atau Allah mendatangkan atas engkau melewat yakni sedih, litaruda alaihi min babil iltija. Ketika kita sedih, hendaklah kita tetap bersandar kepada Allah, wa sidqil ibtiqar, dan benar berhajat kepadanya. Wa wujuha al-itira warada alaika waridal unsi litakuna waridan alim min tariqil fana tahta musyrikatil jamaah. Farigal sirri ansairil aswar awrada alaika waridal haibati litalasha wa tatmahila indal dhuhuri sultanil jalal. Faniyan ansairil maqamati wal ahwal, fakiran anil amal wa ghairi dzalika min durubil waridati litarudda alaihi biha la litakifa ma'aha dunahu bil wuquf ma'aha imma gururun wa imma da'wan wa zaurun afanallahu minal fitani fid din. Wa muradul ma'alif rahimahullah ta'ala al-waridu al-irfani wal faidul al-laduni al-imtinani. Yang dikehendaki dengan perkataan ini mu'alif, yakni Ibnu Athaillah Sakandari, kata-kata warid, innama alaikal warid, yakni al-warid al-irfani, yakni ilmu ma'rifat, wal faidul laduni atau ilmu laduni, mimma aurada alaika ila laysa alaika dukhul hadratih, karena ketika Allah telah memberi ilmu ma'rifat, ketika Allah telah memberi ilmu laduni, maka sahlah engkau masuk ke hadratnya. Jadi orang-orang yang masuk ke hadratnya Allah itu yakni orang-orang yang sudah dapat ilmu makrifat. Wa tatamasyalaka af'ala khidmati wa lam yurid 'alaika litansaba nafsaka. Dan Allah tidak mendatangkan akan engkau, lam yuridu 'alaika, tidak mendatangkan ia atas engkau, litansaba nafsaka, supaya di situ ada diri engkau, wa tadhara bihi 'alal khalqi liyastaqimal jah wa tanabihi al-hashmata wa taqaddumata, fahadi kulluha wa manaha nahwaha min muhbitatil a'mal. Karena ketika engkau merasa diri engkau itu ada, dan engkau merasa punya pangkat, dan engkau
merasa diri engkau itu di atas daripada orang lain, maka semuanya ini dan seumpamanya ini min muhbitatil a'mal, daripada menggugurkan amal engkau. Syaridatan bika an babihi wa janihatan bika an janabihi. Faqul waridin la yadkhulu bi sahibi 'alal ilahi fa innal makra yashabuhu. Setiap apa warid, setiap taat yang tidak membuat orang yang taat itu masuk ke hadirat Allah, maka taatnya itu menjadi tipuan baginya. Setiap taat yang tidak membuat orang yang taat itu masuk ke hadirat Allah, maka taatnya itu menjadi tipuan baginya. Taat dan tidak masuk ke hadirat Allah itu ketika ia mengerjakan taat, merasa ia yang mengerjakan itu taat. Ketika ia beribadah, ia yang merasa beribadah, maka ibadahnya itu menjadi tipuan baginya. Makin ia banyak beribadat, ia makin banyak tertipu. Fakul waridin, setiap taat la yadkhulu bi sahibihi 'alal ilah, yang tidak masuk dengan orang yang mengerjakan taat itu masuk ke hadrat Allah, fa innal makra yashabuh, maka tipuan itu yang menyertai akan dia. Jadi ada juga orang yang dipunguli oleh ibadat. Ia asik lawan ibadat, tapi rasa inya yang mengerjakan ibadat itu. Farid anai bimaktasata janiba fadzalika lamma bihi kama yuqarribuhu wa ma aradalaka min akhassi atayahu wa afdali mawahibi wa hadahu ila liyastakhlisaka wa yastabdiyaka min rakil aghyar. Tidaklah Allah memberikan atas engkau dari sepaling khusus ini pemberian dan seabdal-abdal pemberiannya dan hadiahnya, kecuali Allah mengkhususkan akan engkau dan Allah menyelamatkan engkau daripada tawanan ini dunia. Kenapa Allah memberi kita misalnya taat? Kenapa Allah memberi kita, yakni kita masuk di hadrat sidin, supaya kita ini selamat daripada ini tawanan dunia, aghyar dunia. Wa dhulumatil athar fala ta'ud ilaiha ba'da an ukhrijaka anha. Jangan engkau kembali kepadanya setelah Allah mengeluarkan ia akan engkau daripadanya. Takun mustahikan li asnafil uqubati, karena ketika engkau tertahan dengan ini dunia, maka jadilah engkau tuh mustahikan benar-benar berhak li asnafil uqubat, mendapat itu macam-macam siksa, wa anwa'in nakali, dan macam-macam ujian. Li annaka raja'ta ilaihi ba'da an astakhlisaka minha, karena engkau kembali kepada setelah Allah menyelamatkan engkau daripadanya. Khartaha alaihi ba'da an istakharaka, dan engkau memilih ini dunia atas Allah setelah Allah memilihkan ia akan engkau. Wala yakhfa ma bidzalika min qillatil adab mahu, dan tidaklah tersembunyi lagi apa yang demikian itu daripada kurang adab engkau kepadanya. Ketika kita sudah diandak Allah di dalam taat, lalu kita ujar sidin kembali ke ini dunia, maka engkau tu min qillatil adab, sedikit adab kepada Allah. Bidzalika qala al-mu'allif, karena itulah berkata al-mu'allif pengarang ini kitab, yana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arada alaikal warid liyastalimaka min yadil aghyar. Allah memberi kepada engkau ini taat supaya engkau selamat daripada ini dunia, wa yuharriraka min rikil athar, supaya engkau bebas daripada tawanan ini dunia. Kenapa Allah mentakdirkan kita ini taat? Pertama, supaya kita selamat daripada ini dunia, supaya kita ini bebas dari tawanan ini dunia.
Coba kita lihat biar urusan dunia ini itu camoh. Urusan dunia ini camoh. Kada lagi daur lagi dan sudah. Jadi urusan dunia itu mencamuhi lawan kita berataan. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah taat lawan sidin, kenapa Allah mentakdirkan kita taat? Kenapa kita mengerjakan perintah Allah? Karena supaya kita selamat daripada tipu daya dunia dan supaya kita selamat daripada tertawan daripada ini dunia. Aurada alaika mawahiban kursiyatan yurijaka min madhaiki hissiyah. Allah mendatangkan atas engkau pemberiannya. Jadi taat itu Allah nama bari. Taat itu Allah nama bari. Kenapa Allah beri taat? Liyukhrijaka min madhaiki hissiyah. Allah tujuannya supaya engkau keluar daripada sempitnya hidup di dunia ini. Hissiyah itu zahirnya ini dunia. Aurada alaika ata'ahu, Allah memberikan atas engkau ata'ahu pemberiannya, liyashhada karamah wa wafa'ah, supaya engkau melihat itulah kemurahan Allah. Liyashhadaka karamahu wa wafa'ahu. Jadi diberi sidin taat dan kita pandang apa, disitulah kemurahan Allah lawan kita. Liyashhadaka karamah wa arada alaikal waridat liyas talimaka min rakil adat, dan Allah memberikan kepada engkau itu bermacam-macam pemberian supaya engkau selamat daripada ini dunia. Jadi tujuan Allah mentakdirkan kita ini taat, melaksanakan perintah Allah ini supaya kita di dunia ini selamat, supaya kita ujar sidin memandang bahwasanya taat itu kemurahan Allah, bukan hasil dari kita. Jadi taat itu mawahib, ibadah itu mawahib. Mawahib itu maksudnya pemberian Allah. Walagiar syaratkan saati tauhid wa ruhid tafrid, dan agiar ini arti agiar yang lain daripada Allah atau dunia, syaratkan saati tauhid itu menawan akan engkau daripada keluasan ini tauhid wa ruhid tafrid, dan daripada rohnya ini at-tafrid, ketujuh menyendiri, wa sajanatka fi madhiki ta'bid, dan dunia ini memenjarakan engkau pada sempitnya ini takdid, pada sempitnya ini batasan. Wa qarhatkal athar an sudil anwar, dan dunia ini yang menahan akan engkau daripada memandang kepada ini anwar. Karena ketika kita hubung dunia, kita kada lihat lagi lawan nama ulah ini dunia. Wa qaharatkal atharu an suril anwar fastaraqatka wasta'badatka bima fika min atam'i fiha, lalu kita ujar sidin tertawan lawan ini dunia, bahkan kita ini menyembah ini dunia, yakni kita tamak pada urusan dunia, warukun ilaiha, dan kita tenang kepada ini dunia, wal iqbal alaiha, dan kita mendatangi ini dunia, fatadarakaka bi latifi fadlihi wa amimi karamhi, maka Allah memperdapati akan engkau dengan kelemah lembutan anugerahnya dan umum kemurahannya. Fa'urada alaika min anwarhi wa anzala alaika asrarahu wastakhlasaka li khidmatih. Lalu Allah datang kepada engkau daripada nurnya, dan Allah menurunkan atas engkau segala rahasianya, dan Allah istakhlasaka menyelamatkan engkau li khidmatihi, karena kita berhadap lawan Allah Ta'ala.
wastakhlasaka dan Allah menyelamatkan engkau li khidmati karena kita taat kepada khidmati itu taat kepadanya. Wa manna 'alaika bi mahabbati dan Allah memberi anugerah atas kau bi mahabbatihi dengan cinta kepada. Jadi rasa cinta kita kepada Allah itu pun pemberian sidin. Wa manna 'alaika bi mahabbatihi padadabaka min baini a'daika wa aulaka fadlahu wa amtinanahu dan Allah menarik akan engkau daripada itu musuh-musuh engkau. Artinya kita dijauhkan Allah Ta'ala daripada orang-orang nang hubud dunia. Kita kada dikawan akan sidin lagi lawan orang-orang nang hubud dunia. Kenapa? Kita sibuk lawan Allah. Kan orang hubud dunia itu kada ada nang dikisahnya kecuali urusan dunia. Orang hubud dunia itu kada ada nang dikisahnya kecuali masalah dunia. Kenapa? Karena nang ada di otaknya, di pikirannya cuma dunia. Karena itu nang ada di otak, di pikirannya, lalu nang dikisahkannya sabarataan itu urusan dunia. Jaga kisah urusan agama, urusan akhirat, itu kada nang ada cuma kisah urusan dunia. Kenapa inya berkisah urusan dunia aja? Karena di otaknya, di pikirannya itu dunia aja. Tiba di TV itu kan, jaga kita melihat di TV itu acara lah di Facebook kah. Ormas ini dibubarkan ya daur kita juga. Padahal kita bawa ormas nggak ada juga. Umpat apa kita? Kada juga. Padahal nang daur tuh orang kita ini kan penonton. Jar bupati juga tadi kan nang daur tuh di sini penonton. Penontonnya nang daur. Kebiasaan penonton kena menyalahkan. Kada tahu orang main bola itu di sini ngalih benar. Memasukkan bola lagi ngalih. Cuman kena penonton itu je bola sedikit lagi itu masuk. Kayak sidin nyaman. Artinya orang jadi pemimpin itu kayak nyaman. Bujur ya waktu kita di luar lapangan artinya nyaman aja memimpin itu. Tapi ketika sudah kita masuk lapangan menyepak bolanya gitu bisa lepas. Ketika kita ditarik Allah dengan taat kepadanya, maka Allah jauhkan lawan kita itu musuh-musuh kita. Jadi musuh-musuh kita itu berjauhan. Orang-orang nang hubud dunia lawan kita itu berjauhan. Nambah kawan lawan kita apa? Orang-orang nang taat kepada Allah. Kenapa ini anak bakawan lawan kita kada rasuk? Kita bilang teman-teman kisah agama, inya bang. Inya bilang ada nang dikisah lawannya cuman urusan dunia. Orang ahli dunia itu kan kada depan nang kisah urusan akhirat. Berpaunjunan tuh misalnya nang kisahnya masalah maunjun. Di mana lagi nih ya tempat maunjun yang nang nyaman. Itu nang dicarinya. Kada ada lagi urusan apa? Urusan akhirat itu nang dicarinya di mana maunjun tuh nyaman. Pada maunjun tuh nang paling nyaman di pasar tuh. Kalau orang akhirat kan urusannya nang dikisahnya urusan akhirat. Orang nang berilmu nang dikisahnya ilmu. Lalu apabila kada cocok, nah ini nang ada rasuk.
Nang segong kisah dunia, nang segongnya kada tujuh. Ada juga nang campur-campur. Urusan dunianya oke, urusan akhirat oke. Wa ulaka fadlahu wamtinana, dan Allah memberi akan engkau fadlahu itu anugerahnya, wamtinanahu dan nikmatnya. Wa arrafaka qubhad dunya wa fana al asya, dan Allah mengenalkan akan engkau akan jahatnya dunia dan fananya ini dunia. Kan Allah itu sudah membenarkan naikam apabila bagawi urusan dunia itu jahat. Urusan dunia ini orang wani sikut menyikut. Gara-gara urusan dunia atau politik, maulah kita kada betaguran. Karena nang seikung umpat perahu A, nang seikung umpat perahu B, lalu kita bisa kada betaguran. Gara-gara pilkada. Padahal dunia arrafaka qubad dunia. Allah mengenakan lawan kita urusan dunia ini ujasin kubha jahat, wa fana al asya, dan urusan dunia ini fana. Karena nang saikong di atas, boleh jadi tahun ininya di atas, tahun dudinya di bawah. Fak tadaka wajalaka abdan khalisan badaan kunta baina tasakusi dawai al-hawaiyah. Wabtada kalau Allah menebus ia akan engkau dan menjadikan ia akan engkau sebagai hamba yang ikhlas setelah adalah engkau ini banyak pengakuan-pengakuan hawa nafsu wa mutalabati syahwat, dan menuntut syahwat al-hayawaniyah wa dhulmatil ardiyah wal hududil ardiyah. Wa asyhadaka al-hadrata rububiyah, dan Allah melihatkan ia akan engkau akan hadratnya Allah, wa bawa akal manazil kursiyah, fa asbahta dha malikin kabirin wa azzin khatirin, walhamdu ahlu sana wal majdi, wali fi dhalika qad kunta tahta hijabil ghairi makhuran wa tahta rakk min al athari ma'sura. Fastalamaka bilatifil fadli ma'sura wa harraraka fa adharat minka at-tabashira. Walamma kana qahruka wa istisharuka wa wuqubuka baina ruyati wujudika duna wujudi mawjidika. Walamma kana qahruka, manakala adalah nampak itu sifat qaharnya Allah, wa istisharuka wa huwa wuqubuka baina ruyati wujudika duna wujudi mawjidika. Salah satu sifat qaharnya Allah ketika engkau tertahan, ketika engkau memandang kepada wujud diri engkau, bukan sang yang duna wujudi mujidika, bukan kepada yang mengadakan engkau. Maka nama warada alaika wa zuhuru syuhudi annu ghaibata wujudika, dan adalah apa yang Allah datangkan atas engkau, yakni nampak musyahadahnya engkau, musyahadahnya Allah inda ghaibati wujudika, ketika gaib pandangan engkau, wujud diri engkau. Wala yagibu anka wujuduka ila biwaridin wa muhimiyin wa faydin imtinaniyin wa kasbin iyaniyin. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, awrada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Kemudian Allah mendatangkan atas engkau akan ini ilmu ma'rifat, warid di sini ilmu ma'rifat, liyukhrijaka min sijni wujudika. Kenapa Allah mendatangkan ilmu ma'rifat kepada engkau? Karena Allah mengeluarkan ya engkau daripada itu penjara sifat wujud engkau. Karena ketika kita masih merasa diri kita ini ada, berarti kita masih di dalam penjara. Ketika kita masih merasa ada, jadi tujuan Allah memberi ilmu ma'rifat itu supaya hilang itu sifat wujud kita atau zat daripada kita.
dibari sidin ma'rifat supaya sabaratan itu hilang, hilangnya af'al, hilangnya sifat, hilangnya asma, hilangnya dat, hilang fadha'i syuhudika kepada keluasan musyahadahnya engkau bahwasanya yang mempunyai af'al itu cuma Allah, yang mempunyai sifat itu cuma Allah, yang mempunyai asma itu cuma Allah, yang mempunyai dat itu cuma Allah. Hasil daripada ilmu ma'rifat itu yakni menghilangkan seluruh af'al, sifat, asma dan dat kita. Artinya jangan ada lagi kita ada baisi pengakuan. Kalau orang sudah dapat ilmu ma'rifat, pengakuan itu hilang dari dirinya. Kalau inya pada dapat ilmu ma'rifat tapi nya masih merasa ada, berarti inya belum dapat ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu menghabiskan seluruh af'al, seluruh sifat, seluruh asma, seluruh dat. Dulu ada seorang guru, jadi melihat kucing tadi menyampuangan apa tangan itu ke muhanya, lalu si guru tadi hormat benar lawan kucing tadi, lalu murid ini bingung, artinya kenapa guru nih hormat benar lawan kucing, lalu jadi sidin aku kada hormat lawan kucing, aku hormat lawan nang manggarakakan tangan kucing itu dah. Ini kisah orang ilmu ma'rifat bang lah. Mana kayak kita kan kadang kucing mengeongnya gitu suruh berjauhnya. Jadi hasil orang dapat ilmu ma'rifat itu ya tadi hilang hilang itu afalnya, hilang sifatnya, hilang asmanya, hilang datnya. Nang ada cuma afal Allah, nang ada cuma sifat Allah, yang ada asma Allah, yang ada cuma dat Allah. Yang disebut orang apa? Ulun ini tasarah pian aja. Artinya tasarah pian aja kemana lah? Ibaratul wujudika duna mujidika bisijni. Ibaratnya karena engkau terpandang wujud diri engkau bukan kepada yang mengadakan engkau. Jadi orang yang merasa dirinya itu maujud, dirinya itu ada, maka orang itu sebenarnya bisijni, yakni orang itu masuk penjara. Walisyuhudika limujidika duna ru'yati wujudika bil fadha'i. Dan dengan musyahadahnya engkau kepada wujudnya Allah, tidak engkau melihat wujudnya engkau. Yang dicari itu kita musyahadah kepada wujudnya Allah, bukan kepada wujud diri kita. Artinya yang bersifat wujud itu cuma Allah. Isyaratan minhu ila dhaikil basyariyah wal awalimil khalqiyah wal hududhi nafsiyah wa ila sa'atil awalimil haqqiyah. Karena ketika orang memandang kepada wujudnya Allah, disitulah keluasan alamnya Allah, wal atwaril amriyah wa tanazzuhatir ruhiyah, dan disitulah keluasan
ruh, dan disitulah kelapangan roh. Jadi lapangnya roh kita ini apabila memandang kepada wujudnya Allah itu ada di mana-mana. Karena ketika orang memandang wujud Allah kan pusang itu nya akan ada lagi. Kalau orang tuh sudah memandang wujud Allah itu ada di mana-mana, rohnya itu tanazzuhat, rohnya itu nyaman. Nang maulah roh kita ini sangka, sakit hati karena kita memandang itu perbuatan makhluk. Selama kita masih memandang perbuatan makhluk, roh kita itu ujar siri pasti sakit. Dunia yang lebar ini pun jadi sempit kalau kita masih memandang perbuatan makhluk. Walaqad ahsana bidzalika fala adhyaka minadh-dhulmah. Karena tidak ada kesempitan minadh-dhulmah kecuali itu kegelapan. Ada orang yusin rasa kada kau bahinak apabila bakadap. Kada kau bahinak apabila itu kadap. Dan tidak ada yang paling sempit itu kecuali gelap. Wala ausa minan nur, dan tidak ada yang paling luas kecuali itu nur. Fal haqqu nurun wal aghyaru dzulmatun, maka Allah itu nur dan dunia ini dzulmatun, yakni gelap. Jadi kalau urusan dunia ujar sidin sabarataan itu menyempitkan hati kita, menyempitkan dada kita. Tapi kalau urusan lawan Allah itu meluaskan dada kita, melapangkan dada kita. Kenapa? Karena Allah itu nur. Fa'niyatuka wa dhuru khalqiyatika sinjum dhankin wa dhulmati halkin, dan rasa keegoan engkau, fa'niyatuka ketika engkau merasa ada, wa dhuru khalqiyatika dan nampak itu kejadian engkau, itu penjara yang sempit bagi engkau. Fa idza aradallahu ayyamuna ala abdin min ibadihi, maka apabila Allah menghendaki memberi nikmat atas seorang hamba daripada hambanya, aurada alaihi waridatus syuhud al-mubniyati li sa'il wujud, Allah mendatangkan atasnya akan itu ilmu makrifat, jadi dia musyahadah bahwasanya seluruh alam termasuk dirinya ini mereka semua tidak mempunyai wujud. Apabila Allah menghendaki memberi nikmat atas seorang hamba, maka Allah beri kepadanya ilmu makrifat, yakni ia memandang seluruh alam ini termasuk dirinya itu tidak maujud. Fahtatafathu min yadi syahwati wa angqadatu min mahalikil hafwati, karena ketika dia memandang seluruh alam termasuk dirinya yang tidak maujud, tidak ada, maka hilanglah itu syahwatnya dan selamatlah ia daripada itu kesalahannya. Wastalamathu minan dhulmatil jahli wa ma'atibil ghablati, dan ia selamat daripada gelapnya jahil. Jadi termasuk jahil itu apabila orang itu kada makrifat lawan Allah, itu termasuk jahil. Orang jahil itu banyak, rasa inya nang alim, rasa inya ba'ama, rasa inya pa ibadat, rasa inya pemintarnya, rasa inya pembujurnya misalnya. Nah, ketika rasa-rasa itu ada lawannya, berarti orang itu jahil. Selama ia masih merasa, maka selama itu juga ia masih jahil. Wa ma'ati bil ghaflati, dan tempat-tempat kelupaan. Wa tatasalatul anwa al-qalbiyah wal qawahirul haqqiyah ala dawa'il hawaiyah, maka menguasai nurnya hati itu atas pengakuan hawa nafsu wal hawajibi nafsiyah, fatasta'siruha wa tasta'iduha wa tahulluha ma'aha fi waqi'i mahalliha,
fatatma'innu li rabbiha wa tarji'u bil iqbali ila khaliqiha fatasiru fi jumlati rafiqil ala wa tuhillu fi fasil malakutil anha fa akrim biha minnatan wa a'zim biha ni'matan. Maka alangkah besarnya fa akrim biha minnatan, alangkah besarnya itu anugerah dan alangkah besarnya itu nikmat. Wali fi dzalika istakhlasaka min yadil aghyar wasuwar ila fasi karimil masyadin nadhar. Thumma alam anna mafazata suluk fi mayadini nufus ardun sahikun wa tariqun amikun la tuslaku ila bimataya wa azwajin wajidatir rawaya. Kemudian ketahui ilmu bahwasanya tempat-tempat suluk daripada ini nafsu itu ardun sahikun, itu seperti bumi yang luas dan jalan yang jauh, tidak bisa menjalani akan dia kecuali dengan kendaraan dan bekal. Wajidatir rawaya wa mataya hadhihi tariqal muslatu ila ala rafiqin, dan kendaraan bagi ini jalan yang menyampaikan kepada paling tinggi rafiq kawan. Wa anzahi fariqin hiya al anwarul kursiyah wal asrarul qurbiyah. Maka kawan kita yang menuju Allah itu yakni nur yang ada di hati dan segala rahasia yang ada di hati. Fal qulub la taqwa ala sayri hadhihi tariqi al katsirah at-ta'wi illa bi wurudi hadhil anwar. Maka hati itu tidak kuat atas menjalani ini jalan yang banyak lagi penuh rintangan kecuali dengan adanya ini nur. Hati itu kadangkala berjalan menuju Allah kecuali dengan adanya ini nur. Al-Anwar matayal qulub wal asrar, kemudian bicara masalah nur itu kendaraan hati dan asrar sir. Al-Anwar al-waridah hiya imma min tajalli sifat. Yang dimasuk anwar itu ada kalanya tajalli sifat, wa imma min tajalli al-af'al, ada kalanya tajalli itu af'al. Wal qulub mataya al-anwaridat min madhahiril af'alil haqqiyah, dan hati itu menjadi kendaraannya yakni nur yang datang daripada madhar itu af'al Allah Ta'ala. Fatakunu hamilatan anil qulub, maka adalah itu af'al menjadi dorongan ia atas itu hati. Mata judu minil alami wal kurub, daripada itu segala penyakit dan kesusahan. Jadi jalan kita menuju Allah itu ujar Sidin, paling minim kita memakai jalur af'al. Ketika kita dapat sakit, ketika dapat kesusahan, pandang ini sakit dan kesusahan ini daripada perbuatan Allah. Jadi orang-orang menuju Allah itu pasti alam itu ada gangguan tadi, hinaan, celaan, misalnya pelecehan, pencemaran, termasuk masuk penjara. Itu sudah orang-orang yang menuju Allah itu yang mereka dapat. Cuman tugas orang yang dapat tadi, ketika dapat alam kurub dan kesusahan macam-macam, pandang olehmu ujar Sidin dengan tajalli itu af'al ini af'al Allah Ta'ala. Supaya apa ujar Sidin? Alam dan kurub tadi itu ujar Sidin hilang. Karena ketika alam itu artinya bermacam-macam penyakit, wal kurub, lain kurub mata bang ini, wal kurub dan bermacam-macam kesusahan, supaya ini hilang dari pandangan kita, pandang ini af'al Allah Ta'ala, supaya kita mensikapinya ujar Sidin nyaman. Kalau kita mensikapi alam ini dari makhluk, kurub ini dari makhluk, timbul kita sakit hati. Ini sampai wini biar lah nang naran apa naranya corona, anu kan ngali orang tuh sudah mencarikan macam-macam obatnya,
Sudah macam-macam orang harus pakai masker, pakai cuci tangan, jaga jarak, macam-macam. Tapi parak setahunan sudah penyakitnya itu ada terus. Iya belum waktunya gitu dah. Kadang ada apa-apa, iya belum waktunya. Bah kadang-kadang coba kita pikirkan, kadang-kadang karena itu dokternya, karena pada iya nama rawat orang. Ya tahu beratan sudah jaga jarak, ya sudah pakai masker, tapi inya nang kena. Nah maulah kita nyaman ini ujar sidin. Apabila nur ada di hati kita, paling minim nur itu yakni tadi af'alnya Allah. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita pandang itu apa Allah, maka nur yang ada di hati kita ini ia jadi aktif. Supaya hati kita ini nyaman, supaya hati kita ini jangan sakit hati. Nah maulah kita ini sakit hati kita ini stres, hati kita ini galau, itu karena kita memandang perbuatan makhluk. Jadi nur yang ada di asrar, ada di anwar, ada yang disebut namanya af'al, ada yang disebut namanya sifat. Wal anwar wasfiyah al-ghaibiyah tahmilu anil asra ma tajidu min alamil aghyar wal wuqufi muhitatil asar wa yadharu sirul iktidar wa husnul ikhtiyar fayahmilu anha sikla zulmatiha. Maka ada orang yang diberi Allah nur wasfiyah, nur tajalli sifat. Jadi yang memandang di alam ini yang ada cuma sifat Allah, bukan ia sifat makhluk. Ketika ia memandang sifat Allah, maka hilang jauh jadi semin alamil aghyar, dari sakitnya ini tipu daya ini dunia. Fa in damas tam tabtil qulub matayal guyub wa tajidu fi sayri ilal mahbub yasra laha umbubu ma'in min anabibi mayazibil masyaribi al-fahmiyah wa indama tarakabal asraru najaibal anwar tajri laha anharul ulumi laduniyah al-ghaibiyah. Wallahu alam. Al-anwaru matayal qulub wal asrar, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.